Oke, saudara. Jadi setelah melalui perjalanan yang panjang dari seri ke seri, di sini kita sampai kepada part yang ke-11 ya, dimana part 11 ini adalah part yang terakhir, pembahasan terakhir dari dimana part 11 ini adalah video pembahasan terakhir dari kontroversi penyalipan yang sudah kita bahas sampai sejauh ini. Dan saya gemakan sekali lagi bahwa segala apa yang saya tulis di sini mungkin ini tidak akurat 100%. Tetapi saya bergumul di dalam perjalanan di sini, di dalam perjalanan pembuatan video dan tulisan di sini, saya bergumul supaya biar kiranya apa yang saya sampaikan melalui seri pembahasan yang panjang di sini, supaya semuanya itu bisa tunduk kepada kebenaran kitab suci. Dan saya sadar saya juga manusia biasa yang mungkin bisa salah di dalam memahami isi penyingkapan dari kitab suci, tetapi saya berusaha untuk meminimalisir sedapat mungkin supaya bila mana terjadi kesalahan atau kekeliruan itu tidak sampai pada menyimpang dari hal yang fundament. Dan saya melakukan semuanya ini sejauh ini sama sekali tidak ada spirit benci terhadap siapapun atau terhadap orang yang namanya sering saya sebut-sebut di dalam pembahasan di sini. Tetapi saya melakukan semuanya ini demi supaya Injil Yesus bisa disampaikan secara luas. Oke? Jadi di part 11 di sini adalah part yang terakhir, bagian yang terakhir dari seri pembahasan yang terkait dengan polemik yang ditimbulkan oleh Edis TV. Oke? Jadi ini semua saya lakukan bukan untuk cari nama, bukan untuk cari panggung, dan bukan untuk ketenaran diri. Tetapi ini semua saya lakukan demi Kristus. Dan ini terkait kepentingan pengkabaran berita Injil, agar berita penginjilan bisa disebarkan secara kontinu. Nah, BTW, bincang-bincang soal penginjilan. Nah, saya mau bertanya kepada kalian. Menurut kalian, berapa kali menurut Alkitab kita harus beritakan Injil kepada orang dengan berdebat dalam argumentasi? Harus berapa kali? Saudara-saudara, menurut Alkitab, seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Menurut yang tertulis di sini adalah 1 atau 2 kali. Setelah 1 atau 2 kali ini kau berikan pengajaran, tapi dia tidak mau bertobat juga, tetap bertahan dalam pandangan sesatnya, Alkitab menyuruh kita untuk menjauhi dia. Hindari bantah berbantahan dengan orang-orang seperti ini ya. Karena engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat. Dan dengan dosanya sendiri, dia menghukum dirinya sendiri. Inilah yang Alkitab katakan tentang bidat-bidat semacam ini.
Kalau orang itu hanya menyimpang pada persoalan-persoalan yang sekunder, itu masih bisa diterima, masih bisa dikompromi. Tapi kalau sudah menyimpang pada hal-hal yang fundamen, itu tidak bisa dikompromi. Dia pasti adalah seorang bidat. Kalau udah 1-2 kali kau nasihati dia, tapi dia masih tetap kepala batu, kamu harus jauhi dia. Di dunia ini ada penyesat yang betul-betul mengira bahwa pandangannya itu lurus. Dia mengira ajarannya benar. Tapi orang-orang itu, mereka nggak tahu kalau mereka itu sesat. Mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu mereka sesat, dan dikasih tahu sesat pun mereka nggak terima. Kasiannya orang-orang seperti ini. Makanya menurut Amsal 14 ayat 12 dan Amsal 16 ayat 25, ini ayat paralel ya. Di kedua ayat itu dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya kematian. Kita juga bisa lihat di dalam Matius 7 ayat 21-23 ya. Ini ayat yang terkenal ya. Saya kira kita semua udah tahu ayat ini. Di ayat itu mereka itu berteriak protes ke Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Dan bukankah kami bermujizat demi namamu juga Tuhan? Nah, saya terus terang, saban kali saya baca ayat ini, saya miris membacanya. Saya miris membaca bagaimana ayat ini berbunyi. Bukan miris terhadap ayatnya sebetulnya, tetapi miris kepada melihat bagaimana orang-orang yang berteriak-teriak di ayat ini meneriakkan protes mereka kepada Tuhan. Saya miris melihat dan membayangkannya, membayangkan nasib mereka nanti. Jadi selama mereka hidup, mereka itu betul-betul berpikir bahwa mereka melakukan semuanya itu karena mengikuti Yesus. Mereka berpikir mereka melakukan semuanya itu karena mengasihi Tuhan. Sebagaimana bentuk pelayanan mereka selama di muka bumi. Mereka berpikir mereka lakukan itu, melakukan pelayanan selama ini demi mengasihi Tuhan, karena mengasihi Yesus. Tapi melihat bagaimana ayat ini berbunyi, kita semua tahu bahwa nasib malang itu tidak bisa diubah lagi. Nasib malang yang tidak terhindarkan. Mereka yang hidup rohani, mereka yang kelihatan hidup rohani, seperti ayat di atas, malah berakhir di neraka. Tuhan Yesus sendiri yang bilang, aku tidak pernah kenal kamu. Enyah kamu semua, pembuat kejahatan. Kalau sampai Tuhan Yesus ngomong seperti ini, itu artinya segala kehidupan rohani mereka di sini itu adalah kekristenan palsu. Itu semua adalah semua kerohanian itu adalah kekristenan palsu yang tidak pernah mereka sadari. Makanya ada jalan yang disangka lurus, tetapi menuju maut. Ini salah satu orang-orangnya. Roma 10 dan Yohanes 16 itu juga bilang begini ya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, ini lagi-lagi nih, sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ini kan bentuk kerohanian di dalam kehidupan, bentuk kerohanian di dalam tindakan. Tetapi karena mereka melakukan segala kerohanian itu tanpa pengertian yang benar, maka
Ayat ini berlaku. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya maut. Kalimat di sini berlaku. Disangka orang lurus, tapi ujungnya kematian. Mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri. Kebenaran mereka sendiri ya, bukan kebenaran dari Allah. Karena kalau kebenaran dari Allah, mereka tidak kenal. Karena itulah mereka tidak takluk kepada kebenaran yang dari Allah. Yohanes 16 ayat 1-3. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Kira-kira ini kalimat di sini teman-teman, ini kelihatannya ini kenanya ke agama sebelah itu ya, yang mana mereka itu kalau mereka membunuh kita berdasarkan ayat mereka sendiri, mereka itu nggak dosa berdasarkan ayat mereka sendiri ya. Dan biasanya mereka teriak-teriak itu darah halal kalau membunuh kita ya. Tapi ini akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Ini bukan saja kena kepada agama mereka teman-teman, tetapi kalian coba bayangkan ya, waktu orang-orang Yahudi itu bersepakat untuk membunuh Yesus dan realisasinya itu beneran terjadi pada peristiwa salib. Itu ayat ini kena nggak ke mereka nih? Ayat ini kena nggak? Meskipun yang waktu itu dibunuh kan Yesus, bukan kita kan, orang-orang yang percaya kepada Dia. Meskipun tetapi Yesus itu kan perwakilan kita. Maka saya bisa katakan itu juga bisa kena kepada orang-orang Yahudi yang membenci para pengikut jalan Tuhan. Itu juga bisa kena. Akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka ia berbuat bakti bagi Allah. Jadi, dan waktu orang-orang Yahudi itu berusaha membunuh Yesus, bahkan sampai betul-betul membunuhnya di kayu salib, mereka itu kan betul-betul menyangka bahwa mereka itu perbuatan mereka itu adalah perbuatan berbuat bakti bagi Allah. Jadi mereka ini merasa rohani. Mereka merasa rohani dengan menyalibkan Yesus itu. Itu orang-orang Yahudi ya. Nah, sekali lagi, memang yang dibunuh waktu itu Yesus, bukan orang Kristen ya. Tetapi mempertimbangkan bahwa orang Kristen, Yesus itu adalah perwakilan dari umat percaya, maka saya kira ini juga bisa kena kepada orang-orang Yahudi ya. Karena ada orang-orang, memang tidak semua, tapi ada orang-orang Yahudi yang betul-betul anti dengan Kristen. Itu ada teman-teman. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Mereka tidak kenal Bapa ataupun Yesus. Oke. Yohanes 2 ayat 23 25. Sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua. Dan sebab ia tahu
apa yang ada di dalam hati manusia. Oh ya, ada kata-kata di sini, karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Nah, oke, ini nggak usah kita bahas ya. Yang kita bahas nih ini, Yesus sendiri yang kita soroti ini ya. Banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tandanya, tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan diri kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi banyak orang yang percaya dalam namanya ini kelihatannya hanya pengakuan saja. Hanya pengakuan semata, pengakuan di mulut. Selepas mereka melihat tanda perbuatan-perbuatan ajaib, tanda-tanda yang mujizat-mujizat yang diadakan oleh Tuhan Yesus. Tapi Yesus tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi apa yang nampak kelihatan rohani di luar, belum tentu dalamnya seperti itu. Belum tentu. Banyak orang percaya dalam nama Yesus oleh sebab telah melihat tanda-tanda, yaitu mujizat yang diadakan Yesus. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena dia mengenal mereka semua dan dia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saya gemakan ini sekali lagi ya. Saya tidak menyimpan kebencian, dendam, sirik, atau apapun yang bersifat buruk di dalam hati saya terhadap Edis TV. Saya menyuarakan ini karena saya mengasihi. Saya masih berharap supaya dia mau bertobat. Saya masih berharap supaya orang seperti Edis mau bertobat dan menarik semua ajaran sesat yang sudah dia tebarkan di media sosial. Ya tidak masalah kalau Edis tidak mau menerima kata-kata saya ini, nggak masalah. Tujuan saya di sini bukan untuk cari nama. Ini saya lakukan demi kepentingan pengabaran Injil. Saya melihat celah untuk mengabarkan Injil di sini melalui isu yang sempat booming dibicarakan di mana-mana ini. Walaupun dia tidak mau menerima ya, sekalipun dia tetap keras hati tidak mau menerima, saya tetap percaya bahwa argumentasi lebih berguna bagi orang-orang Kristen yang mendengar ketimbang orang-orang yang diargumentasikan. Saya mengambil dasar dari cerita Apolos ini ya. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Nah, Alexandria ini adalah kota yang dibangun sebagai penghargaan buat Alexander Agung. Dan ini sebuah kota yang berada di Mesir. Nah, di era itu Alexandria berkembang menjadi satu kota pendidikan yang menyimpan perpustakaan terbesar dari dunia kuno. Orang-orang Alexandria itu memang kata-kata pintar. Jadi kelihatannya dikasih keterangan di sini bahwa Apolos itu berasal dari kota Alexandria. Itu kelihatannya untuk menunjukkan siapa dia, untuk menunjukkan seberapa daya dia itu, seberapa daya si Apolos itu. Jadi bisa dikatakan dia berasal dari kota yang elit. Dia itu seorang yang elit sekali, si Apolos itu ya. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Nah, ini kitab suci PL, kitab suci Perjanjian Lama. Dan ini perpaduan yang sempurna ya. Seorang pembicara hebat dan berilmu tinggi soal kitab suci. Ini perpaduan yang hebat sekali. Bahkan bisa saya katakan perpaduan yang sempurna. Seorang pembicara hebat, orang yang ilmunya tinggi sekali dalam kitab suci. Nah, ayat 25.
ia telah menerima pengajaran. Nah, ini pengajaran ini berasal dari kata Yunani katekemenos dan mengalir ke bahasa Inggris katekism atau katekisasi. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Ini jalan Tuhan, ini istilah untuk gerakan Kristen. Ya, karena di Kisah Rasul itu ada, kita pasti akan sering temukan istilah pengikut jalan Tuhan ya. Istilah pengikut jalan Tuhan itu akan sering kita temukan di dalam kalau kita membaca Kisah Para Rasul. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Jadi maksudnya Apolos itu telah mengikuti katekisasi di bawah naungan Kristen. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Jadi dengan teliti ia mengajar tentang Yesus ya, tentang Yesus. Tapi soal baptisan dia hanya tahu baptisan Yohanes. Jadi minusnya itu ada di doktrin baptisan ini ya. Minusnya hanya di situ aja. Selebihnya dia fasih. Dia menguasai semua ajaran-ajaran Yesus. Ini orang hebat ini teman-teman ya. Ini orang hebat. Si Apolos ini. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Jadi Apolos ini punya jiwa mengajar. Tetapi setelah peristiwa dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ini ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudaranya di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Sang Mesias itu. Jadi Apolos mendebat orang-orang Yahudi di muka umum. Ini ya, ia gak jemu-jemu, dia membantah orang-orang Yahudi di muka umum. Jadi Apolos ini mendebat orang-orang Yahudi di muka umum. Dan dengan melakukan itu, dengan melakukan perdebatan itu, dirinya menjadi orang yang sangat berguna. Menjadi orang yang berguna ya. Menjadi orang yang sangat berguna. Nah, bergunanya untuk siapa? Bukan untuk lawan-lawan debatnya. Tapi bagi orang-orang percaya. Bergunanya itu bagi orang-orang percaya. Bukan untuk lawan-lawan debatnya itu, bukan. Dan dia kefasihan dia dalam berapologetika itu adalah kasih karunia Allah. Itu kasih karunia Allah. Sama seperti kalian semua. Kalau kalian merasa kalian punya karunia dalam bidang apologetika maupun dalam bidang-bidang yang lain, kalau kalian punya talenta dalam satu bidang, itu hanya karena kasih karunia Allah. Itu talenta pemberian Allah. Jadi kalian jangan sombong. Apapun talenta yang kalian miliki, kalian tidak boleh sombong. Alkitab mengajarkan kita bahwa semuanya itu hanyalah titipan dari Tuhan. Segala daya yang kalian punya itu hanyalah pemberian, anugerah, kasih karunia dari Sang Pencipta. Jangan sombong ya, teman-teman. Karena itulah semua ini saya bahas secara lapang dengan melumpuhkan. Jadi gini, Apolos itu melakukan perdebatan itu
bukan untuk kesombongan diri, dan tujuan utamanya itu bukan untuk lawan-lawan debatnya, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk melumpuhkan argumentasi lawan-lawan debatnya, tetapi tujuannya itu adalah untuk orang-orang yang percaya. Dia menjadi orang yang sangat berguna bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang Kristen. Ini pasti orang-orang Kristen ya, pengikut jalan Tuhan itu. Nah, dengan belajar dari kisah Apolos itu, disitulah teman-teman, karena dengan latar belakang seperti itu, makanya semua ini saya bahas secara lapang dengan melumpuhkan argumentasi Edis TV. Orang ini bukan saja menyerang agama Islam secara terang-terangan, tapi dia juga melawan kekristenan secara tersembunyi. Dia bukan saja menyerang agama Islam secara terbuka, tapi dia juga melawan kekristenan secara terselubung. Ini bahayanya orang ini. Sekali lagi, saya bukan mau tenar, bukan mau cari nama. Ini saya lakukan demi kepentingan pengkabaran Injil. Saya melihat ada potensi pengkabaran salib Kristus di sini, dan itu yang saya manfaatkan supaya karya penyaliban semakin banyak didengar orang. Yesaya 53 ayat 4 sampai 6 dan ayat 10. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas salah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh biluk-biluknya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri-sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ya, perhatikan, Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Saudara lihat ini, Tuhan berkehendak, kehendak Tuhan. Ya, kehendak Tuhan itu apa? Keselamatan manusia. Betul, ya betul. Tapi bagaimana? Tapi detailnya bagaimana? Keselamatan manusia ini detailnya bagaimana? Betul, Tuhan berkehendak menyelamatkan manusia. Tapi bagaimana itu dilakukan? Bagaimana keselamatan itu dilakukan? Harus dengan cara disalibkan. Harus dengan cara salib. Tidak bisa dengan cara lain. Ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Nah, kata berkehendak di sini, di dalam teks Ibrani itu tertulis hapes. Kehendak dalam nubuatan yang dinafaskan dalam ayat itu bukan bermakna perencanaan yang membawa kepastian yang pasti terjadi dalam kehendak dalam nubuat yang dinafaskan dalam ayat itu bukan bermakna perencanaan yang membawa kepastian yang pasti terjadi dalam yang akan datang. Kata berkehendak di situ itu lebih seperti kehendak yang menyenangkan. Kehendak yang menyenangkan. Ya, saya kopas sedikit dari GPT. Akar kata hapes, arti dasar menyukai, berkehendak, berhasrat, berkenan, berkeinginan kuat. Bentuk ini perfect 3 maskulin tunggal, berarti dia berkenan atau dia berkehendak. Jadi secara harafiah frasa itu bisa diterjemahkan
Namun Tuhan berkehendak untuk meremukkan dia. Ia membuatnya menderita. Artinya bukan bahwa Allah menikmati penderitaan sang hamba, tetapi bahwa penderitaan itu sesuai dengan kehendak dan rencana Allah untuk menebus manusia. Bukan karena kekejaman, melainkan karena kasih dan tujuan keselamatan. Itu dari sedikit data dari ChatGPT. Kalian jangan denger ya. Jangan dengerin lagi mulai sekarang kalau Edis TV ngajarin penyalipan itu rencana iblis. Itu ajaran sesat. Di Matius 2 ayat 13-16, Herodes pernah mau membunuh Yesus, tapi dia gagal. Herodes ini ayatnya ya. Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Jadi Herodes pernah mau bunuh Yesus ya waktu kecil, tapi gagal. Di Lukas 4 ayat 28-30, Yesus pernah berhadapan dengan ahli-ahli agama yang marah sama dia, lalu mau dilempar dari atas tebing, tapi gagal lagi. Ini ayatnya. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Beberapa kali juga orang mau merajam, melempar Yesus dengan batu. Itu ada di dalam Yohanes 8 ayat 59 dan Yohanes 10 ayat 31 sampai 39. Tapi Yesus tidak mati juga. Allah melindungi dia. Allah melindungi. Ada tangan yang mengatur supaya Yesus baru bisa mati di hari penyalipan. Ada tangan yang mengatur semuanya itu. Supaya itu kematian Kristus jangan terjadi di luar penyalipan. Penyalipan Yesus tidak bisa tangan itu mengatur supaya kematian Yesus tidak terjadi sebelum ataupun sesudah salib. Harus melalui penyalipan. Mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Sekali lagi mereka mencoba menangkap dia, tetapi ia luput dari tangan mereka. Mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Pernah juga ada rencana dari Herodes Antipas mau membunuh dia di Lukas 13 ayat 31. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkan tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Nah, kita lihat di sini rencana itu tidak tereksekusi juga. Tidak terwujud juga rencana itu ya. Di Matius 12 ayat 14-15 di situ ada juga kegerakan persekongkolan dari kalangan orang-orang Farisi untuk membunuh Yesus. Tapi Yesus tahu maksud mereka, lalu menyingkir. Ketika sudah dekat hari raya orang Yahudi, Yesus tidak mau keep stay di Yudea, sebab orang-orang Yahudi di sana berusaha membunuh dia. Yohanes 7 ayat 1 ya.
penangkapan Yesus tidak terjadi karena Yesus sendiri 2 kali berkata, waktuku belum tiba. Ayat 7 dan ayat 8. Melihat kasus lain, di dalam kasus lain ya, karena Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya dan membunuh dia. Yohanes 5 ayat 15 sampai 18. Orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh dia. Ada lagi kejadian imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga bait Allah untuk menangkap Yesus. Yohanes 7 ayat 30-32. Mereka berusaha menangkap dia. Tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia. Sebab saatnya belum tiba. Mereka mau menangkap dia, mau menangkap Yesus. Ya. Yohanes 7 ayat 25. Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia ini yang mau mereka bunuh? Ini dari teks Yunani ya. Teks Yunani seperti ini. Itu elegon ontines ekton lerosolimiton autos estin on zitosin apokteinai. Ya, ini itu ini ya. Artinya bukankah dia ini yang mereka sedang berusaha untuk membunuh dia. Lalu Yohanes 7 ayat 44, beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak seorang pun yang berani menyentuh dia. Mereka mengatakan hal itu untuk menangkap dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Versi terjemahan lama, supaya didapatinya jalan mengadukan dia. Yohanes 8 ayat 20 bagian B. Tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Yohanes 11 ayat 53. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Teks Yunani ya. Ini. Ap ekeinis ontis imeras ini ya. Ini. Ebuleo santo ina apokteinosin afton. Yang artinya mereka bersepakat untuk membunuh dia. Nah, saya kira sampai sini rencana menyalibkan Yesus masih belum tercipta ya. Dari ayat-ayat yang kita baca barusan tadi, itu rencana menyalib Yesus masih belum tercipta. Hanya baru sebatas memulai kesepakatan untuk bunuh Yesus. Cara untuk membunuh Yesus itu masih dalam pertimbangan mereka. Dibunuh ini ya masih dalam cara untuk membunuh Yesus ini masih dalam pertimbangan mereka. Jadi maksudnya dibunuh ini mau pakai cara apa dan bagaimana? Sesuai konteks sejarah, hukum, dan juga narasi Injil, mereka itu hidup di bawah pemerintahan Romawi. Jadi mereka hidup di bawah pemerintahan Romawi, nggak bisa mereka sembarang bunuh orang. Itu nggak bisa. Harus pakai surat kuasa ya, dalam tanda petik surat kuasa dari Pontius Pilatus. Jadi mereka itu baru sampai pada keputusan. Belum sampai ke prosedur eksekusinya. Belum. Nah, makanya di Yohanes 18 ayat 31, orang-orang Yahudi itu bilang, kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang.
Ya, itu berdasarkan keterangan catatan di Yohanes 18 ayat 31. Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Itu kan yang bilang apa? Yang bilang itu siapa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang bilang begini. Tapi menurut yang tertulis di dalam Yohanes 11 ayat 54, tertulisnya seperti ini. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Kenapa ini kira-kira ya? Apa sebab kok terkesan mengamankan diri Yesus ini? Kenapa ini terkesan mengamankan diri? Tentu dia, ini Yesus ya, tentu dia tahu rencana jahat mereka harus melalui jalur Romawi. Tentu Tuhan Yesus tahu niat membunuh Yesus itu membutuhkan proses hukum Romawi supaya bisa terlaksana. Tapi pertanyaannya adalah kenapa dia sembunyi? Saya kira itu semacam bentuk tindakan preventif untuk menghindari kemungkinan adanya orang yang mengabaikan prosedur hukum itu. Karena memang di ayat-ayat lain yang sudah saya bunyikan ya, mereka kelihatannya mau bunuh Yesus. Mereka itu kelihatannya mau bunuh Yesus tanpa mempedulikan hukum pemerintahan yang berlaku. Jadi walaupun di ayat ini Yohanes 11 ayat 53 orang-orang itu belum bisa mengeksekusi hasrat mereka yang mau bunuh Yesus, itu bukan berarti Yesus tidak bisa dibunuh semata-mata karena alasan hukum. Kalau kita baca ayat-ayat pas setelah kejadian itu ya, Yohanes 11 ayat 57. Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Yohanes 12 ayat 10. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Yohanes 12 ayat 19. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikut dia, Yesus. Memang tidak ada aksi membunuh Yesus. Memang. Melihat rentetan kasus ini. Nah, jadi melihat rentetan kasus ini, apa sebab Yesus gagal dibunuh? Yesus tidak dapat dibunuh itu karena dia tidak bisa mati dengan cara-cara seperti itu. Seperti yang manusia-manusia jahat itu inginkan. Dia tidak bisa ditangkap dengan cara-cara seperti itu. Dan yang menarik, Yesus sendiri memberikan konfirmasi eksplisit di ayat ini. Yohanes 19 ayat 10. Kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus jawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Nah, di sini Yesus mau bilang, dia tidak bisa disalibkan manusia kalau kepada manusia itu tidak diberikan kuasa yang dari atas. Nah, ini pasti maksudnya kuasa dari surga. Dari atas ini pasti maksudnya dari surga ya. Jadi tidak ada orang yang bisa tangkap Yesus. Nggak ada. Mau apapun orang itu buat perencanaan, itu semua nggak guna. Nggak ada yang bisa tangkap dia. Tapi anehnya, dalam Lukas 22 ayat 52-53 yang sudah kita baca tadi, Yesus membiarkan dirinya ditangkap. Dia tidak berusaha melawan. Dia malah berkata, tetapi inilah saat kamu. Dan inilah kuasa kegelapan itu. Di sini, tidak ada tangan Tuhan yang mencegah. Tidak ada. Justru tangan yang mencegah itu adalah tangan manusia. Yaitu tangan Petrus.
waktu dia mencabut pedang dan memotong telinga salah satu prajurit penangkap dari Tuhan Yesus di Taman Getsemani itu. Jadi di situ nggak ada tangan Tuhan, yang ada justru tangan manusia, yaitu tangan Petrus. Tapi itu pun Petrus ditegur Yesus, seolah-olah Tuhan Yesus mau ngasih tahu, mau mengatakan bahwa malam terjadinya penangkapan ini itu tidak boleh gagal, ya. Seolah-olah Yesus mau bilang begitu, bahwa malam terjadinya penangkapan ini tidak boleh gagal. Dan menurut Roma 5 ayat 6 yang juga sudah kita baca, Kristus mati pada waktu yang ditentukan Allah. Dan hari kematiannya itu jatuh pada hari penyaliban di atas bukit Golgota. Allah tidak pernah menentukan penebusan dosa dilakukan dengan cara lain, seperti misalnya mati ditabrak gerobak, dipenggal, atau ditombak, dipanah, atau dibunuh dengan cara apapun. Allah tidak mengendaki itu. Berarti ini mutlak. Penebusan dosa harus terjadi melalui salib. Nah, tadi kan saya ada kutip ya, Yohanes 7 ayat 30. Mereka berusaha menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh dia, sebab saatnya belum tiba. Nah, ini Cyril of Alexandria memberikan komentar tentang apa maksud dari saatnya belum tiba ini ya. Saatnya belum tiba. Sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh Cyril. Wah, panjang sekali nih. Para Farisi merasa tersinggung oleh teguran, dan ketika mereka menyadari bahwa mereka dalam hal ini tidak hanya merugikan tidak menganggap perintah jangan membunuh orang yang tidak bersalah secara tidak adil layak untuk diingat, dan karena itu mereka dilanda amarah yang paling tidak adil terhadap Kristus. Nah, komentar Cyril terhadap apa maksudnya saat itu belum tiba. Tetapi oleh kuasa ilahi, hasilnya berubah menjadi kebalikan yang sempurna dari apa yang mereka coba lakukan. Sebagaimana tertulis, karena orang yang curang tidak akan mendapat mangsa. Penulis Injil yang sangat bijaksana ini dengan bijak menjelaskan dalam bagian ini alasan mengapa mereka tidak dapat melaksanakan niat yang mereka rencanakan. Saatnya, kata dia, belum tiba. Saat dalam bagian ini berarti waktu, yaitu saat penderitaannya dan salib yang mulia. Siapa yang tidak dapat menyadari dari hal ini bahwa Kristus tidak akan menderita sama sekali jika dia menolak untuk memilih penderitaan. Sebab dia naik ke salib itu bukan karena arogansi orang-orang Yahudi, tetapi karena kehendaknya sendiri, bagi kita dan karena kita. Semua kutipan dari Cyril of Alexandria yang saya tulis di sini, itu adalah tafsiran Injil Yohanes darinya di dalam bahasa Inggris terjemahan, yang diterbitkan dalam 2 volume. Pertama terbit tahun 2013 dan volume kedua terbit tahun 2015 oleh Donner Grove, Illinois, IVB Academic ya. Jadi ini adalah suatu lembaga penerbitan evangelikal di Amerika yang ada komentar Cyril of Alexandria terkait beberapa teks dalam Injil Yohanes. Selain Cyril, saya tambahkan sedikit lagi kutipan Bapak Gereja yang lain. Fleming Rutledge dalam bukunya The Crucifixion Understanding the Death of Jesus Christ, itu dia dalam bukunya itu mengutip dua teolog gereja timur, yaitu John Behr dan Khaled Antolios ya. Bagi bapak-bapak gereja, tidak ada inkarnasi yang tidak berorientasi kepada salib.
Inkarnasi sang anak menjadi daging dan pergerakannya menuju kematian adalah dua aspek dari tujuan ilahi yang sama. Poin penting tidak terpisahkannya salib dan inkarnasi merupakan koreksi terhadap kecenderungan untuk membicarakan inkarnasi sebagai pengudusan penciptaan tanpa mengakui luka berdarah yang ditimbulkan oleh penyaliban yang membelah gambaran tersebut. Nah, oke, sampai sini ya. Jadi sejauh ini datanya melimpah ya. Pelurunya sangat banyak sekali untuk menyerang, mematahkan, serta menghancurkan ajaran Edis TV. Banyak sekali pelurunya. Dan sekali lagi saya ulangi katakan, saya tidak pernah lakukan ini karena benci atau ketidaksukaan personal. Ini saya lakukan atas dasar kasih dan demi pengkabaran salib Kristus. Jadi, inilah pembahasan saya tentang Biblical Theology of the Cross. Inilah pembahasan saya yang saya sudahi sampai di sini. Dan ini saya akan kutip kata-kata dari pendeta Eric Christoffel ya. Beliau mengatakan begini. Allah menggunakan iblis untuk mengalahkan iblis. Allah menggunakan dosa untuk mengalahkan dosa. Maka salib yang sebenarnya kutukan menjadi kemenangan yang spektakuler. Iblis dipermalukan di kayu salib. Iblis dilucuti di kayu salib. Dia dipermalukan karena dia dipakai untuk mengalahkan dirinya sendiri. Pendeta Eric Christoffel. Kematiannya dipayungi kegelapan. Dunia bergoncang oleh kematiannya yang mendatangkan gempa bumi hebat. Kematiannya membangkitkan orang-orang mati atau orang-orang kudus. Ini jelas bukan kematian biasa. Suatu gejala kematian yang bersifat supranatural. Alam pun bergetar melihat kematiannya, mengundang gejolak fenomena yang tidak wajar. Kematian seorang manusia yang mengguncang langit dan bumi. Lebih-lebih, kematiannya itu membuka akses manusia kepada Allah. Tirai bait suci itu terbelah dua dari atas ke bawah, menandakan suatu pekerjaan mujizat yang tidak terjelaskan oleh akal. Di samping dua fenomena alam dan dua mujizat yang terjadi, kematiannya itu juga membawa pertobatan. Maka kalau dia bukan Mesias, kalau dia bukan anak Allah, dan kalau dia bukan Raja Penyelamat yang dijanjikan itu, lalu siapa dia? Lalu siapa dia sebenarnya? Semua yang saya tulis di sini adalah cerita tentang Jesus of Nazareth, the Son of Man, the Son of God, manusia yang tercatat dalam sejarah dunia, yang peristiwa baptisannya membuat langit terbuka. Seorang raja yang lahir di kandang domba dan mati mengenakan mahkota berduri. Seorang manusia yang kelahirannya bersifat aktif dan kematiannya bersifat menebus. Satu-satunya manusia yang keberadaannya ada sebelum lahir, bahkan sebelum Abraham ada, bahkan sebelum dunia ada. Dia satu-satunya yang bangkit dari kematian dan tidak pernah mati lagi. Sampai hari ini, namanya masih sering disebut-sebut orang. Begitu banyak orang membicarakan dia, begitu banyak orang mempertanyakan dia, begitu banyak orang membela dia, dan begitu banyak orang mempertentangkan dia. Tapi fakta yang masih banyak orang tidak mengetahui adalah bahwa dia adalah adalah Allah manusia. Ini adalah fakta yang masih belum diketahui oleh banyak orang, bahwa dia adalah Allah manusia. Ketika Sang Kristus tergantung di Bukit Tengkorak, dia menjadi orang yang paling terkutuk. Kakinya tidak menyentuh bumi, tubuhnya tidak mencapai langit, mencerminkan suatu kondisi terkutuk yang paling hina, di mana seseorang ditolak oleh bumi dan ditolak oleh langit. Dia tidak diterima dari atas, tidak diterima dari bawah, ditolak oleh bumi, ditolak oleh langit. Dia menghadapi salib karena ditolak manusia. Dia juga menghadapi salib di waktu keterpisahannya dengan Allah. Manusia tidak menerimanya, Allah pun meninggalkan dia. Penolakan dua arah terjadi secara timbal balik antara sorga dan bumi, serta merta melukiskan gambaran penyaliban yang terjadi secara dua sisi.
manusia menyalib Yesus oleh karena kebencian dan penolakan mereka. Allah pun menyalib Yesus untuk menimpakan murkanya kepada dia. Dan karena Allah mengasihinya, Yesus disalib oleh tangan-tangan jahat manusia. Yesus juga disalib oleh Allah untuk ditimpa murka. Allah meremuk dia dengan kesakitan. Manusia mencambuk dia dalam kegerakan iblis. Sengsara Kristus di atas kayu salib menjadi medan perantara yang mempertemukan penyalipan fisik dan penyalipan spiritual, dan disaksikan seluruh malaikat dan iblis. Seiring penyalipan jasmani terjadi, seiring itu pula penyalipan rohani berjalan. Fenomena spiritual pada kayu salib ini tidak dapat dilihat oleh mata manusia, tapi seluruh malaikat surga menyaksikannya. Peristiwa penyalipan di atas bukit Golgota merupakan momen paling sakral di mana kehendak Allah dan kehendak iblis saling berpotongan, menjadikan salib sebagai peperangan kosmis antara kebaikan melawan kejahatan, antara kuasa Allah melawan kuasa iblis, antara kuasa dosa melawan kuasa penebusan, yang bertumpu pada salib Kristus Sang Anak Allah yang diserahkan Bapa di surga sebagai kurban. Yehosua disalibkan sebagai anak domba yang diserahkan Allah ke tengah-tengah dunia untuk menjadi jalan penebusan bagi umat manusia. Dengan demikian, penyalipan Sang Mesias merupakan antitipe dari seluruh tipe korban binatang di dalam perjanjian lama. Penyalipan anak domba Allah menggenapi bayangan penebusan itu. Segala ritual korban penebus dosa dan korban penebus Allah di sepanjang kronologis perjanjian lama adalah bayang-bayang penebusan. Itu bayangan dari penebusan itu sendiri, keselamatan yang akan datang. Dan seperti itulah cara Tuhan mau menyelamatkan. Dan itu sudah tergenapi di atas kayu salib. Bayangannya sudah berlalu, yang nyata sudah datang. Penggenapannya ada di dalam Kristus, Anak Allah, Sang Raja semesta. Jadi, sekalipun ini kehendak iblis secara praktikal, ada kehendak Allah dalam nubuatan yang menghendaki supaya Yesus tidak boleh mati dengan cara selain disalib. Jauh sebelum iblis menghendaki kematian dan penyaliban untuk membinasakan dia, ada kehendak ilahi berjalan dari kekekalan di belakang menyokong terjadinya penyaliban dan kematian yang bersifat menebus. Sekalipun ada rencana gelap bekerja di balik penyaliban Sang Kristus, seiring itu pula ada rencana terang menaungi dari atas. Peran Yesus sebagai penggenapan nubuatan, salib Kristus sebagai peperangan rohani melawan setan, dan kemenangan terjadi pada penyaliban sakral sebagai lambang kemenangan tertinggi dalam rencana Allah yang maha berdaulat. Melalui kematian, nyawa manusia terbuang ke neraka. Ternyata nyawa Yesus tidak binasa menuju tempat hukuman kekal. Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kata-kata menunjuk kepada lokasi kemana dia setelah mati. Dan itu adalah surga. Kematian yang merupakan gerbang menuju neraka oleh kematian Kristus telah berubah menjadi gerbang menuju surga. Kalau Yesus mati lalu masuk neraka, kita bisa mengatakan dia dikalahkan iblis. Tapi Yesus justru pergi ke surga pasca kematian itu. Karena itulah kematian Kristus justru mengalahkan iblis. Kematian Kristus adalah kematian yang justru mengalahkan iblis. Kristus menang di area yang paling menakutkan bagi manusia, yaitu kematian. Seperti yang sudah dijanjikan sejak kejatuhan manusia pertama di Taman Eden. Dosa manusia menjadi senjata iblis untuk menggugat manusia di hadapan Allah. Tapi melalui kematian Kristus, iblis tidak berkuasa lagi mengikat manusia dengan kuasa dosa. Sebab surat hutang dosa sudah dihapuskan dengan dipaku pada salib Kristus. Iblis kehilangan dasar untuk menuduh, menggugat manusia kepada Allah. Dengan darah anak domba, iblis dikalahkan dan dilempar ke bumi. Kita bisa melihat itu di dalam Ayub 1 ayat 9-11, di mana iblis menggugat ketulusan hati Ayub dan menuduh dia setia karena diberkati. Lalu Zakaria 3 ayat 1-4, iblis menuduh Yosua tapi gagal
karena Yosua telah dijauhkan dari kesalahannya. Juga di Wahyu 12 ayat 10 yang secara jelas menyatakan bahwa iblis yang telah menggugat manusia siang dan malam di hadapan Allah akhirnya dibuang ke bumi. Makanya dalam Roma 8 ayat 33 bagian A, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Iblis tidak berkuasa lagi menggugat orang-orang pilihan Allah, yaitu mereka yang ada di dalam Kristus. Alasan kenapa banyak orang takut mati? Karena kematian adalah kutuk bagi manusia. Kematian membuka pintu kebinasaan umat manusia menuju api kekal. Tapi Kristus mengasihi kita. Dia menggantikan kita menerima kutuk itu. Karena orang yang digantung pada kayu salib adalah orang terkutuk. Kutuk itu ditanggungnya di atas kayu salib. Dia rela menggantikan kita menerima kutuk itu, bahkan sampai mati di kayu salib. Sehingga melalui penyaliban dan kematiannya, penebusan terjadi. Kematian yang harusnya menjadi kutuk bagi manusia, diubahnya menjadi jalan keselamatan, menuju kepada hidup yang kekal. Kematian tidak lagi menakutkan bagi manusia, kalau kita berdiri bersama Kristus. Yesus mengubah kutuk menjadi berkat. Dia telah mengalahkan kematian itu. Kuasa maut diinjak di bawah telapak kakinya. Karena itu saudara, percayalah kepada dia. Percayalah kepada dia sebelum terlambat. Di hadapan Yesus tidak bisa ada posisi netral. Matius 12 ayat 30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Di ayat ini, Yesus mau memberitahu bahwa di hadapan dia tidak bisa ada sifat netral. Orang harus menentukan mau percaya dan mengikut dia atau tidak. Seseorang harus memutuskan untuk bersama di pihak Yesus atau mau melawan dia. Tidak ada posisi netral. Posisi netral itu seperti begini. Oh, saya tidak ikut Yesus, tapi saya juga tidak lawan Yesus. Itu netral kan? Nah, tidak bisa begitu. Siapa tidak bersama Yesus, dia melawan Yesus. Siapa tidak mengumpulkan bersama Yesus, dia mencerai-beraikan. Pada itu saudara, percayalah kepada dia selagi waktu masih tersedia. Kalau kamu mati dalam Kristus, dia akan berdiri sebagai pembela atas dosa-dosamu. Dan kamu tidak bisa lagi dihukum. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Tetapi melalui orang-orang yang menolak Yesus, iblis bekerja di dalam orang-orang itu yang tidak mengenal dia. Hal itu masih terus berlanjut di zaman sekarang. Kalau kamu menolak dia sampai mati, berarti kamu ikut menyalib dia di dalam hatimu setiap hari. Coba saudara renungkan ya. Apakah saudara siap menghadapi kutuk kematian yang mengerikan itu? Jika saudara rasa takut, datanglah kepada dia. Dialah yang bisa memberi kelegaan bagimu. Dan hanya dia yang sanggup memikul dosa-dosamu. Itulah mengapa dia disebut sebagai juru selamat dunia. Oke teman-teman, saya bicara sampai di sini. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup abadi.